Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michelin dari kelas 11C dengan nomor absen 24. Kehadiran saya di sini adalah untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh Ibu Adel, yaitu untuk memaparkan dan menjelaskan materi dari bab 6 tentang pencatatan transaksi untuk Satker. Langsung saja kita akan membahas materi dari bab 6 tersebut. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian singkat dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, kalian pasti berpikir-pikir, apa sih aset, liabilitas, dan ekuitas itu? Nah, mereka ini merupakan 3 elemen penting dalam akuntansi pemerintah daerah yang tidak dapat dipisahkan dan selalu ada dalam setiap laporan keuangan. Aset, liabilitas, dan ekuitas juga memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda-beda. Ketiga elemen tersebut harus dicatat dan dilaporkan setiap terdapat transaksi atau perubahan yang terjadi sehingga dapat meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah atau desa. Kadang prosesnya juga mengalami kesalahan, jadi harus dilakukan koreksi dari kesalahan tersebut. Kalau untuk pengertian asetnya sendiri, itu adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki sebagai akibat dari transaksi sebelumnya, yang dimana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan dapat diperoleh serta dapat diukur dengan satuan uang. Adapun liabilitas dan ekuitas yang merupakan elemen penting dalam pemerintah daerah yang harus dikelola dengan baik. Nah, sekarang kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu transaksi akuntansi aset satuan kerja. Adalah bentuk pertanggungjawaban pengertian akuntansi yang digunakan untuk mengelola dan mencatat aset bagi satuan kerja di dalam satuan kerja perangkat daerah atau yang disingkat dengan SKPD. Ada beberapa jurnal standar yang digunakan dalam transaksi akuntansi aset satuan kerja, yaitu ada jurnal penambahan aset tetap dan jurnal penyusutan aset. Di sini kita akan membahas secara lebih dalam dari kedua jurnal tersebut. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu yaitu jurnal penambahan aset tetap, yang merupakan peristiwa yang sering terjadi dalam suatu pemerintah daerah atau pemerintah desa. Adapun pencatatan penambahan aset berdasarkan dokumen-dokumen yang ada dapat dilakukan dengan membuat jurnal. Contoh penambahan aset tetap yaitu sebagai berikut. Debit aset tetap dan di sisi kredit utang belanja modal. Bisa kalian lihat tabelnya di gambar. Untuk jurnal yang kedua yaitu ada jurnal penyusutan aset yang merupakan peristiwa terjadinya penurunan nilai yang terus-menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset. Dalam hal ini, baik dalam bentuk penurunan kualitas, kuantitas, dan kapasitas dinamakan penyusutan. Adapun pencatatan berdasarkan bukti memorial penyusutan tersebut dapat dilakukan dengan membuat jurnal penyusutan aset, yaitu sebagai berikut. Sisi debit, beban penyusutan. Sisi kredit, akumulasi penyusutan. Sisi debit, beban amortisasi. Dan di sisi kredit ada akumulasi aset tak berwujud. Dan berdasarkan jurnal tersebut, akumulasi penyusutan merupakan total dari penyusutan suatu aset tetap atau aset yang tidak berwujud yang telah menjadi beban setiap tahun. Akumulasi penyusutan dan akumulasi amortisasi akan menjadi pengurangan nilai aset tetap atau aset tidak berwujud dalam neraca. Lalu untuk subbab yang kedua, itu ada transaksi akuntansi aset desa atau kelurahan. Yang pencatatan dalam akuntansi aset desa digunakan untuk transaksi yang mencerminkan hak dan kewajiban dari pemerintah desa. Hal tersebut terjadi pada setiap akhir tahun anggaran berupa pencatatan piutang ataupun utang dilakukan pada setiap akhir tahun atau akhir periode akuntansi. Sebagai contoh, pemerintah desa maju makmur menambah aset tanah dengan membeli secara kredit. Dengan demikian, bentuk pencatatan akuntansinya sebagai berikut. Nah, ini adalah bentuk tabel jurnal dari pencatatan pembelian aset secara kredit, yaitu untuk di sisi debit, aset pemerintah desa, sisi kredit, utang belanja modal. Adapun pelaksanaan proses pembayaran perolehan aset tetap tersebut dilakukan dengan pencatatan jurnal sebagai berikut. Sisi debit, utang belanja modal, sisi kredit, RK desa, sisi debit, belanja modal,
sisi kredit perubahan SAL. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke akuntansi liabilitas. Liabilitas adalah utang yang ditimbul dari transaksi sebelumnya dan cara penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Akuntansi liabilitas untuk satuan kerja. Dalam sistem akuntansi, kewajiban SKPD adalah utang yang timbul dari transaksi sebelumnya, di mana cara penyelesaiannya dapat mengakibatkan aliran sumber keluar daya ekonomi pemerintah. Penyebabnya untuk satuan kerja ini yaitu adanya perikatan dengan pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, dan alokasi atau relokasi pendapatan ke entitas lainnya. Adapun pencatatan akuntansi liabilitas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pencatatan beban barang dan jasa yang belum dibayar dan pengakuan beban pegawai yang belum dibayar. Sekarang kita akan bahas satu persatu secara detail. Yang pertama, yang A, ada pencatatan beban barang dan jasa yang belum dibayarkan. Berikut pencatatan beban barang dan jasa yang belum dibayarkan. Yang pertama, ada pengakuan beban jasa yang belum dibayar. Bukti memorial dibuat oleh Pajak Penatausahaan Keuangan SKPD atau PPK SKPD pada saat terdapat jasa telah dimanfaatkan dan belum dilakukan pembayaran pada akhir periode pelaporan. PPK SKPD ini membuat lunas sesuai bukti tersebut seperti berikut. Sisi debit, beban listrik, air, dan telepon. Sisi kredit, utang beban jasa. Yang kedua, ada pengakuan beban barang yang belum dibayarkan. Berikut jurnal yang dibuat oleh PPK SKPD sesuai berita acara serah terima BHST dan dokumen kelengkapan surat pertanggungjawaban SPJ. Apabila menggunakan persediaan periodik, berikut pencatatan jurnalnya. Periodik di sebelah sisi kanan paling bawah ya. Itu di sisi debit ada beban persediaan obat-obatan, di sisi kredit utang beban obat-obatan. Dan apabila menggunakan metode persediaan perpetual, berikut pencatatan jurnalnya. Sisi debit persediaan obat-obat, sisi kredit utang beban obat-obat. Lalu yang B, ada pengakuan beban pegawai belum dibayar. Bukti memorial dibuat oleh PPK SKPD saat terdapat beban pegawai, di mana yang bersangkutan telah melakukan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan berhak mendapatkan pembayaran. Jurnal yang dibuat oleh PPK SKPD berdasarkan bukti memorial tersebut adalah sebagai berikut. Sisi debit, beban pegawai, sisi kredit, utang belanja pegawai. Lalu selanjutnya ada akuntansi kewajiban pemerintah desa, yang merupakan utang yang timbul sebagai dampak adanya penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman masyarakat dan lembaga keuangan. Subbab yang ketiga yaitu akuntansi ekuitas. Masih ingat apa yang dimaksud dengan ekuitas? Nah, ekuitas ialah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan liabilitas. Adapun pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan liabilitas disebut dengan ekuitas dana. Ekuitas dana dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu ekuitas dana investasi, ekuitas dana lancar, dan ekuitas dana cadangan. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu tiga ekuitas tersebut. Yang pertama ada ekuitas dana lancar. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas dana lancar terdiri atas sisa lebih pembayaran anggaran atau disebut dengan silpa, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Ekuitas dana lancar yang berasal dari aset lancar dan utang jangka pendek diakui selama periode akuntansi bersamaan dengan penggunaan aset lancar dan utang jangka pendek. Jadi, pengukuran ekuitas dana lancar mengikuti pengukuran yang mau dilakukan terhadap aset lancar dan utang jangka pendek. Untuk poin yang kedua, yaitu ekuitas dana cadangan, yang merupakan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangannya.
Sedangkan untuk dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang memerlukan dana relatif lebih besar dan tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atau penerimaan daerah kecuali dana alokasi khusus, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga itu ekuitas dana investasi, yang artinya kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya yang dikurangi dengan utang jangka panjang. Ekuitas dana investasi ini terdiri atas dana yang diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Pengakuan ekuitas dana investasi selama periode akuntansi bersamaan dengan pengakuan investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dan utang jangka panjang. Jadi, pengukuran ekuitas dana investasi mengikuti pengukuran yang dilakukan terhadap investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dan utang jangka panjang. Nah, sekarang kita masuk ke subbab yang terakhir, yaitu transaksi akuntansi untuk koreksi kesalahan. Koreksi kesalahan merupakan tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Terdapat beberapa pengelompokan suatu kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya, yaitu melakukan koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja, melakukan koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang terjadi pada periode-periode sebelumnya, dan peristiwa luar biasa. Sekarang kita akan bahas satu persatu seperti biasanya. Yang pertama, kita akan membahas melakukan koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja. Kesalahan atas pengeluaran belanja dapat mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sesudah diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain. Poin yang kedua, melakukan koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi kesalahan apabila kesalahan tersebut mengakibatkan saldo kas berkurang. Koreksi ini dilakukan dengan mengurangi ekuitas dana lancar dan kas. Pengaruh dari pencatatan pendapatan yang demikian adalah penyajian saldo kas dan silpa SILPA menurut buku yang terlalu kecil sehingga akun kas dan silpa harus ditambah. Dan poin yang ketiga, yang terakhir, peristiwa luar biasa. Kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan peristiwa luar biasa dalam transaksi akuntansi? Nah, menurut pernyataan standar akuntansi pemerintah atau PSAP nomor 10 paragraf 4, peristiwa luar biasa merupakan suatu transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasanya atau normal suatu entitas atau lembaga atau instansi pemerintah. Oleh karena itu, peristiwa luar biasa tidak diharapkan terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas atau lembaga pemerintah, sehingga dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset atau liabilitas. Menurut standar akuntansi pemerintah atau SAP yang berlaku, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, akhirnya kita sudah selesai untuk memahami dan mempelajari materi dari bab 6 tentang pencatatan transaksi untuk Satker. Gimana? Udah paham belum tentang materi bab 6 ini? Jika belum, kalian bisa baca ulang dari buku cetak bab 6. Ada di halaman 131. Tetapi jika kalian menyimak, pasti kalian akan paham sedikit demi sedikit, tidak apa-apa. Dan itulah hasil dari materi yang sudah saya buat dan yang sudah saya paparkan. Jika saya ada menggunakan perkataan atau kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Dan jika di dalam bentuk video ini ada materi atau penyampaian atau bahkan pengertian yang saya salah atau kurang, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian hasil dari materi bab 6 ini, semoga kalian paham. Saya Misyalin,
pamit mengundurkan diri. Bye-bye, see you!